Baik, selamat datang dalam podcast kami kali ini. Kami akan berdiskusi tentang good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Smart governance merupakan tata kelola pemerintahan yang cerdas, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Bersama saya sudah hadir 3 narasumber, yaitu ada Mas Nanda, ada Mas Ayub, ada Mas Ade, dan satu rekan moderator kita dan juga sebagai reflektor, yaitu ada Mbak Gina yang akan memberikan pandangan mereka nih pada hari ini. Baik, mari langsung kita mulai aja ya. Oke, kita mulai dengan good practice terlebih dahulu. Saya ingin bertanya kepada rekan pertama, yang pertama ini kepada Mas Nanda, gitu ya. Apa sih contoh praktik baik atau good practice dalam penerapan smart governance menurut Mas Nanda? Oke Mas Andreas, terima kasih waktunya. Saya coba ambil 2 contoh nih Mas, dari tata kelola birokrasi dan tata kelola lingkungan. Yang di tata kelola birokrasi yaitu penerapan transparansi dalam rekrutmen PNS. Ini diwujudkan melalui sistem pendaftaran dan seleksi berbasis digital menggunakan sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Dalam sistem ini, seluruh proses mulai dari pengumpulan informasi, pendaftaran, hasil seleksi, hingga hasil akhir dilakukan secara terbuka dan real time. Peserta dapat melihat nilai mereka langsung setelah tes, bahkan membandingkan dengan peserta lain di sesi yang sama. Hal ini menghilangkan ruang untuk manipulasi dan memastikan proses yang akuntabel. Yang kemudian di tata kelola lingkungan, saya ambil contoh di penerapan Smart Patrol sebagai inovasi pengawasan kawasan konservasi berbasis data dan teknologi. Dulu, patroli hanya mengandalkan fisik dan pencatatan manual. Kini banyak unit pelaksana teknis konservasi memanfaatkan teknologi GIS, drone, dan aplikasi pelaporan digital untuk memetakan kerawanan, mengumpulkan data real time tentang perburuan liar atau illegal logging, serta memvalidasi laporan temuan satwa. Ini adalah smart governance dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Mas Nanda, sangat menarik nih. Nah, sekarang menurut Mas Nanda, apa yang menjadi kunci keberhasilan praktik baik tersebut dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada proses rekrutmen ASN serta pada patroli, smart patrol itu tadi? Silakan Mas Nanda. Oke Mas, terima kasih. Menurut saya sih kuncinya keberhasilannya tuh ada 2 hal yang cukup berbeda Mas. Untuk tentang transparansi rekrutmen PNS ada beberapa. Yang pertama yaitu komitmen pimpinan untuk menghilangkan praktik KKN dalam proses rekrutmen. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi yang masif, yaitu dengan menggunakan teknologi berbasis komputer atau CAT yang otomatis dan terstandar sehingga penilaian objektif. Untuk yang ketiga yaitu prinsip akuntabilitas publik, di mana semua tahapan dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat melalui web score secara real time. Kemudian untuk di penggunaan Smart Patrol itu ada 2 kunci sih Mas. Yang pertama yaitu integrasi data dan teknologi. Patroli tidak lagi acak, tapi berbasis data dari sistem prediksi kerawanan. Yang kedua yaitu pengembangan data kapasitas Smart ASN. Tugas di lapangan harus mampu mengoperasikan GPS, GIS, dan drone, mengubah mereka dari sebelumnya sekedar penjaga menjadi analis data dan operator teknologi yang cerdas. Oke. Luar biasa penjelasan yang sangat menarik nih dari praktik baik yang disampaikan oleh Mas Nanda. Nah, bagaimana sih cara memperluas atau menularkan praktik baik tersebut kepada unit lain agar budaya tersebut bisa diterapkan secara menyeluruh, Mas Nanda? Baik Mas, karena maraknya praktik KKN pada rekrutmen non-PNS di instansi lain, salah satu caranya yaitu dengan pemerintah pusat membuatkan platform
digital seragam yang transparan untuk rekrutmen non PNS, mirip dengan sistem CAT untuk PNS. Sedangkan untuk penerapan Smart Patrol kurang lebih sama dengan rekrutmen CPNS yang tadi Mas, yaitu duplikasi aplikasi serta SOP yang dapat diterapkan oleh instansi lain. Baik, terima kasih. Wah, menarik sekali nih. Nah, kita akan berpindah ke narasumber selanjutnya, yaitu Mas Ade, gitu ya. Nah, menurut Mas Ade, bagaimana sih praktik baik tersebut dilihat dari perspektif manajemen ASN dan Smart ASN? Silakan Mas Ade. Terima kasih Mas Andreas. Menurut saya, sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau ESCASN ini sudah sangat menggambarkan manajemen ASN yang baik. Hal itu bisa dilihat dari proses pendaftaran yang sudah mudah diakses, tes yang mengedepankan kompetensi tanpa memandang jenis kelamin, ras, dan golongan, serta transparansi yang terhadap hasil ujian peserta. Itu sudah sangat menggambarkan berjalannya sistem merit yang baik. Lalu dari segi Smart ASN, alur STASN ini juga sudah menerapkan konsep digitalisasi. Buktinya, proses pendaftaran sudah berbasis online. Lalu, penggunaan tes berbasis komputer atau CAT juga sudah menggambarkan digitalisasi yang berjalan. Selain itu, penggunaan YouTube sebagai media untuk menampilkan live score merupakan sebuah langkah inovatif sekaligus kolaboratif. Inovatif karena dengan ini peserta bisa langsung tahu berapa nilai yang didapatkan tanpa harus menunggu pengumuman resmi dari instansi yang didaftar. Dan kolaboratif karena penggunaan media YouTube sebagai sarana penampil live score ESCASN sehingga bisa dipantau oleh masyarakat luas. Lalu untuk kegiatan Smart Patrol tadi juga sudah mencerminkan manajemen ASN yang profesional karena bisa beradaptasi dengan penggunaan teknologi baru seperti GIS, drone, dan aplikasi pelaporan digital. Selain memudahkan, penggunaan teknologi ini juga menambah akuntabilitas dari data yang dihasilkan. Dan menurut saya, kegiatan Smart Patrol tersebut sudah mencerminkan penguasaan IT yang baik serta profesionalitas yang tinggi sesuai dengan konsep Smart ASN yang ada. Terima kasih Mas. Siap, terima kasih Mas Ade. Ya, seperti yang sudah disampaikan Mas Ade, berarti itu sudah mencakup sistem merit, kemudian dia juga mencakup manajemen ASN dan juga Smart ASN. Terima kasih Mas Ade, sangat menarik sekali bahwa sistem ASN ini tidak hanya mencerminkan prinsip sistem merit, tapi juga semangat Smart ASN melalui digitalisasi dan kolaborasi. Nah, baik, sebelum kita beralih ke narasumber selanjutnya, sesi berikutnya akan dipandu oleh rekan saya, Mbak Gina. Silakan Mbak Gina. Siap, terima kasih Mas Andre. Oke, selanjutnya kita beralih ke narasumber selanjutnya. Ke Mas Ayub nih, bisa dijelaskan contoh praktek buruk atau bad practice yang masih terjadi itu seperti apa, Mas? Oke, baik, terima kasih Mbak Gina. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kalau bad practice itu masih sering terjadi ya, terutama di dalam kedisiplinan untuk manajemen ASN-nya, dan dalam Smart ASN-nya adanya penolakan perubahan mindset dan penolakan kolaborasi serta inovasi yang masih kita dapati di ASN kita di Indonesia ini, Mbak. Jadi pada aspek manajemen ASN dan juga Smart ASN ya, Mas. Lah, menurut Mas Ayub sendiri, apa sih penyebab utama praktek buruk seperti itu yang masih sering terjadi? Oke, Mbak Gina. Jadi menurut saya, Mbak, ada beberapa faktor nih yang menyebabkan bad practice itu masih bisa terjadi di ASN di Indonesia ini. Yang mengenai masalah kedisiplinan itu ada dua faktor, Mbak. Yang pertama dari faktor internal ya, yaitu kurangnya kesadaran dari ASN tersebut, sehingga itu membuat ASN itu kurang disiplin. Dan juga ada faktor eksternalnya, yaitu kurangnya pengawasan dari pimpinan yang itu bisa mempengaruhi kedisiplinan dari ASN tersebut. Dan juga bisa kekurangan sanksi juga ya, Mbak, kalau misalnya melanggar kedisiplinan itu sanksinya masih kurang. Terus untuk bad practice yang ada di Smart ASN, yaitu penolakan perubahan mindset dan penolakan kolaborasi. Ya, penyebabnya itu yang pertama karena sudah nyaman ya dengan lingkungan kerja yang sudah ada,
sehingga malas beradaptasi dengan inovasi-inovasi yang baru, Mbak. Lalu takut dalam mempelajari hal-hal baru, dan juga ada faktor kurang dukungannya dari pimpinan sehingga membuat ASN yang ada ini enggan untuk berinovasi. Kalau dari faktor yang disebutkan tadi, gimana sih caranya untuk mencegah agar praktek tersebut tidak terulang, dan apa ada alternatif atau cara untuk menghindarinya? Oke, Mbak, jadi kalau cara untuk mengatasi bad practice dalam ASN ini, yang pertama, untuk manajemen ASN-nya kita harus melakukan perubahan dari diri kita sendiri, Mbak, agar kita menjadi lebih disiplin dalam bekerja sesuai dengan nilai-nilai manajemen ASN yang ada. Terus selanjutnya kita harus terus belajar dan melakukan kolaborasi antar individu maupun instansi dalam mencapai hasil kerja yang lebih optimal, lebih baik, yang dapat dimulai dari merubah kebiasaan buruk kita, kebiasaan lama yang buruk menjadi kebiasaan baru dengan lebih mengedepankan digitalisasi dan tidak takut untuk belajar hal-hal yang baru, Pak, terutama dalam hal-hal digitalisasi untuk menghasilkan ASN yang lebih inovatif. Itu saja, Mbak, dari saya, Mbak. Baik, menarik sekali ya. Kalau selanjutnya saya mau dengar pandangan dari Mas Ade tentang praktek buruk tersebut. Seperti apa sih cara untuk mencegah agar tidak terulang lagi? Terima kasih Mbak Gina. Di sini saya akan menanggapi komentar terhadap Mas Ayub ya. Memang tidak bisa dipungkiri jika proses digitalisasi ini tidak selalu mendapatkan respon positif. Kadang juga pasti terjadi penolakan, khususnya pada pegawai lama yang sudah nyaman dengan sistem yang lama. Padahal sebenarnya digitalisasi ini justru akan memudahkan pekerjaan mereka juga. Menurut saya, pendekatan secara ramah dan secara perlahan menjelaskan tentang keuntungan dari digitalisasi ini pasti bisa mengubah persepsi mereka terhadap digitalisasi. Tentu saja, kita juga perlu terus mendampingi mereka supaya tercapai hasil yang maksimal. Lalu, untuk masalah kedisiplinan, ini juga merupakan masalah yang lumayan sering kita jumpai di instansi ya. Untuk mengatasinya menurut saya adalah dengan komunikasi yang baik dengan pegawai yang bersangkutan. Kita jelaskan konsekuensi terhadap perbuatan yang tidak sipil tersebut, dan jika tidak dilanjutkan, lalu jika tidak ada perubahan, maka kita bisa buat laporan untuk dilaporkan ke atasan langsungnya. Karena sebagai ASN ini kita juga harus memiliki sikap profesionalisme dan tidak seenaknya. Itu Mbak. Baik, terima kasih Mas Ade. Wah, menarik sekali ya pendapat dari narasumber kita hari ini. Baiklah, di penghujung acara ini akan saya sampaikan juga refleksi singkat makna smart governance bagi ASN masa kini. Dari diskusi kita hari ini terlihat jelas bahwa smart governance bukan sekedar soal teknologi, tetapi bagaimana ASN mampu berpikir cerdas, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. ASN masa kini dituntut untuk profesional, adaptif, dan kolaboratif, bukan hanya mengikuti aturan, tetapi juga berinovasi dan memanfaatkan digitalisasi untuk mempermudah layanan masyarakat. Smart governance menuntut kita untuk menjadi smart ASN, yaitu aparatur yang tidak takut berubah, terbuka terhadap kolaborasi lintas sektor, dan berani menjadikan integritas serta kinerja sebagai ukuran utama. Jadi, marilah kita wujudkan tata kelola pemerintahan yang benar-benar cerdas, berbasis data, berintegritas, dan berorientasi pelayanan. Saya kembalikan ke Mas Andre. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Mbak Gina atas refleksi yang disampaikan, dan tentunya sangat bermakna ya. Kita harus memaknai, harus meresapi apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Gina, karena itu sangat bagus sekali teman-teman bagi ASN semua. Nah, tentunya terima kasih juga nih bagi para narasumber kita atas kesempatan berbagi pengalaman ini. Baik, tibalah kita di penghujung acara.
Jadi sekiranya demikian diskusi kita hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi penerapan good practice dan mengurangi atau menanggulangi bad practice dalam lingkungan kerja kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.